Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, kita bisa bertemu lagi pada materi selanjutnya, yakni alat peraga dalam pembelajaran akidah akhlak di MI. Alat peraga merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperagakan atau memperjelas pelajaran, atau alat bantu pendidikan dan pengajaran yang berupa perbuatan-perbuatan dan benda-benda yang memudahkan memberi pengertian kepada pembelajar dari perbuatan yang abstrak sampai kepada yang sangat konkret. Dengan adanya alat peraga ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman siswa dengan apa yang ada pada bacaan. Misalnya, tentang akhlak terpuji dan tercela atau aspek adab Islami. Jika siswa hanya membaca dengan guru yang mencontohkan langsung, maka hasilnya akan berbeda. Siswa akan lebih mengerti dan paham jika penyampaian materi dibantu dengan penggunaan alat peraga. Sebagaimana yang disebutkan di dalam buku media pembelajaran, bahwa segala sesuatu yang masih bersifat abstrak kemudian dikonkretkan dengan menggunakan alat, agar dapat dijangkau dengan pikiran sederhana dan dapat dilihat, dipandang, bahkan dirasakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa alat peraga adalah segala sesuatu alat yang mengandung informasi guna membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Sebagaimana halnya dengan media pengajaran, alat pengajaran pun dapat dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, penggunaan alat pengajaran dengan pemanfaatan alat yang telah ada, dan biasanya dibuat secara komersial dan dijual di pasaran bebas. Dan yang kedua, penggunaan alat pengajaran dengan cara merancang sendiri oleh guru. Dari segi kualitas, alat pengajaran yang diproduksi secara komersial biasanya lebih baik, karena pembuatannya ditangani secara profesional. Sedangkan alat pengajaran yang dirancang oleh guru sendiri biasanya lebih praktis dalam penggunaannya. Alat pengajaran sendiri adalah setiap peralatan yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pengajaran. Kemudian ada beberapa tujuan keberadaan alat peraga di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, proses pendidikan menjadi lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar siswa. Dan yang kedua, alat peraga pendidikan memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, yang mana para siswa belajar dengan banyak kemungkinan sehingga belajar berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. Yang ketiga, alat peraga pendidikan memiliki manfaat agar belajar lebih cepat sesuai dengan antar kelas atau di luar kelas. Dan yang keempat, alat peraga memungkinkan mengajar lebih sistematis dan teratur. Kemudian, jika dilihat dari bentuk-bentuknya, alat peraga bisa dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, alat peraga langsung. Alat peraga langsung yaitu pengajar menerangkan dengan menunjukkan benda-benda sesungguhnya. Benda-benda tersebut dapat dibawa ke kelas, atau pembelajar diajak ke lokasi di mana benda atau alat itu berada. Dengan menggunakan alat peraga langsung akan membuat siswa lebih antusias, sebab siswa berperan langsung selama proses penyampaian materi. Serta materi yang disampaikan akan lebih diingat oleh siswa, karena siswa melihat langsung benda-benda yang berhubungan dengan materi pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah alat peraga tidak langsung. Alat peraga tidak langsung yaitu pengajar mengadakan penggantian terhadap benda yang sesungguhnya, atau bisa dibilang replika dari benda sesungguhnya di dalam pembelajaran di kelas. Benda tersebut bisa berupa benda tiruan atau miniatur, atau benda yang ditunjukkan dari dalam film, slide, foto, gambar, sketsa, ataupun bagan. Alat peraga tidak langsung ini bisa dikatakan sebagai alat peraga yang paling banyak dipilih oleh guru dalam penyampaian materinya, karena lebih praktis dan mudah didapat di zaman yang sudah melek teknologi saat ini. Penyampaian materi pelajaran akan menjadi lebih menarik dan sebagian besar siswa akan mudah menerima materi yang disampaikan dengan menggunakan alat peraga yang tidak langsung ini. Sebab dengan gambar dan foto akan lebih menancap lebih lama di dalam ingatan siswa daripada materi yang hanya berupa teks bacaan. Namun, terkadang di dalam prakteknya terhalang dengan sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, sehingga guru harus mempunyai banyak ide-ide yang inovatif agar proses pembelajaran tidak membosankan dan membuat siswa menjadi lebih aktif. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu alat peraga atau peragaan. Merupakan alat peraga yang berupa perbuatan pengajar atau kegiatan dilakukan oleh pengajar. Contohnya, jika pengajar menerangkan bagaimana orang senam, sholat, wudhu, tawaf, membaca, dan sebagainya, maka pengajar tidak perlu menggunakan alat peraga, akan tetapi pengajar langsung memperagakan perbuatan tersebut di dalam pembelajaran di kelas.
Penggunaan alat peragaan ini adalah yang paling mudah dari dua alat peraga sebelumnya, sebab guru tidak perlu menyiapkan alat peraga untuk digunakan di kelas. Guru hanya perlu menyiapkan dirinya dengan berbekal wawasan yang sangat luas dan pengalamannya, sehingga penyampaian materi tidak terkesan monoton dan siswa bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dapat diketahui pula bahwa fungsi utama dari alat peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan dari konsep menjadi lebih konkret, agar peserta didik mampu menangkap arti sebenarnya dari konsep yang dipelajari. Visual komunikasi atau alat bantu peraga yang digunakan untuk meningkatkan presentasi lisan, memberikan kejelasan yang lebih besar, dan meningkatkan retensi mental audiens atau peserta didik. Di dalam hal ini, ada beberapa jenis alat bantu peraga yang biasa digunakan. Di antaranya, yang pertama, benda fisik berupa alat peraga, model atau objek lain, dan benda-benda fisik lainnya yang juga digunakan di dalam demonstrasi. Benda yang kedua yaitu papan tulis dan proyektor. Alat ini memungkinkan guru untuk menulis ketika mengajar para siswanya di dalam pelajarannya, dan siswa dapat menggunakannya sebagai referensi apa yang guru tulis untuk menjawab pertanyaan atau menggunakan kosakata di dalam kalimat. Benda yang ketiga yaitu grafik. Benda ini menunjukkan kepada siswa bagaimana tugas tertentu atau tujuan yang akan dicapai. Misalnya, dengan menggunakan grafik untuk menunjukkan penjualan perusahaan saat ini dan berapa banyak lama waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, visual elektronik, termasuk cara memproyeksikan sebuah presentasi, video dan slide untuk menangkap perhatian siswa dan menunjukkan poin yang dikomunikasikan. Dan yang kelima, poster atau kartu mini, memungkinkan para siswa untuk menghafal sebuah informasi dan dapat membantu para siswa menghafal alfabet, bunyi huruf, ejaan kata, rumus-rumus, ayat Al-Quran, dan kosakata secara mudah. Jenis alat yang keenam bisa berupa website yang memungkinkan penggabungan animasi, gambar gerak, dan suara menjadi sebuah pelajaran, yang memperpanjang kemampuan kita untuk menyajikan materi serta mendorong interaksi siswa dengan materi pelajaran. Yang ketujuh, gambar dan animasi. Membantu membawa prinsip-prinsip kehidupan ilmiah dan multimedia memungkinkan siswa untuk mengambil peran lebih aktif dalam pembelajaran. Dan yang kedelapan, internet. Guru dapat menggunakan internet ketika mengajar dan memproyeksikan tulisan, grafis, atau gambar dengan menggunakan alat proyektor. Dengan presentasi menggunakan multimedia tersebut, dapat membuat siswa selalu siap dan fokus, sebab siswa dapat mendengar dan membaca. Kemudian ada prinsip-prinsip alat peraga yang penting sebelum digunakan oleh guru. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah yang pertama, guru harus menentukan alat peraga dengan tepat. Dan yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat dalam alat peraga tersebut. Dan yang ketiga, menyajikan alat peraga dengan tepat. Dan yang terakhir, menempatkan atau memperlihatkan alat peraga sesuai dengan waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Di samping penggunaan alat peraga yang praktis, ada beberapa kelebihan dalam pembelajaran kelompok. Kelebihan tersebut berupa adanya tutur sebaya di dalam kelompok, akan dapat membantu guru dalam menerangkan pemanfaatan alat peraga kepada teman lainnya. Kemudian, adanya kerjasama yang terjadi di dalam penggunaan alat peraga kelompok, akan membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Dan kelebihan yang terakhir, banyaknya anggota kelompok yang relatif kecil akan memudahkan peserta didik untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam pemanfaatan alat. Demikianlah gambaran singkat tentang alat peraga, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.